Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, yes. Oke, good. Oke, sebelum pelajaran kita mulai seperti biasa, kita berdoa dulu. Yuk. Ready? Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua? Masuk. Full ya berarti ya? Oke. Baiklah. Sebelumnya coba kita cek dulu di bawah-bawahnya ada sampah atau enggak. Seperti biasa, pada hari ini kita akan masuk ke jadwal pelajaran coding ya. Ibu akan membahas materi konsep prinsip komputasional dalam coding. Apa sih itu ya? Dilihat ya. Ini pembelajaran kita pada hari ini. Coding dan kecerdasan artifisial, konsep dan prinsip berpikir komputasional dalam coding. Oke. Baiklah, kita mulai. Siap untuk belajar semua? Siap. Oke, kita lanjut. Kabarnya hari ini sehat semua? Sehat. Ada yang sakit kan ya? Bagaimanakah perasaan kalian? Happy, kesal, sedih, atau ceria? Ceria. Betulkah ceria? Kalau ceria, katakan ha. Ceria? Very good. Oke. Seperti biasa, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, ya, dan juga sebagai pembelajaran kalian mengenal lagu-lagu nasional, kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional, yaitu Bagimu. Oke. Kita ikutin semua ya. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal atau gaptek. Makanya kalian perlu mempersiapkan diri ya, belajar yang namanya teknologi. Salah satunya adalah coding ya. Salah satunya coding. Ibu, coding itu apa sih? Kalian jangan dulu membayangkan coding itu tentang rumus-rumus komputer. Ice breaking up and down. Oke, gimana cara bermainnya? Ayo kita berdiri dulu semua. Kalau misalkan ada tanda panah ke atas, berarti kita bilang up sambil angkat tangannya. Kalau ada tanda panah ke bawah, berarti tandanya down. Kalian letakkan tangan di pinggang dan posisinya setengah berdiri. Jadi, oke semuanya tepuk tangan. Kita lihat. Tadi kan ada tanda nih, tanda panah ke atas sama ke bawah. Tahu nggak? Itu tuh sebuah pola atau kode. Dan itu berhubungan dengan coding yang hari ini kita akan pelajari. Hari ini ya, apa sih yang akan kamu pelajari? Ya, tujuannya apa kamu belajar hari ini? Silakan ya, dibaca. Satu, supaya karena berpikir komputasional itu sangat penting bagaimana kamu dalam menghadapi masalah sehari-hari. Belajar konsep komputasional, kita akan berdiskusi kelompok. Tahu nggak nih, apa ini? Apa aja? TikTok, terus
sih caranya kamu bagaimana aplikasi ini bisa bekerja? Gimana? Tahu nggak kira-kira? Hah, tahu nggak? Ya, ini nih YouTube, TikTok, WhatsApp, Gojek, sama Shopee itu bekerja atau bisa berjalan tentunya dengan yang namanya ilmu coding. Betul. Itu bukan matematika aja yang ada rumus, bukan. Komputer itu juga ada bahasanya, bahasa komputer, bahasa manusia yang diterjemahkan ke dalam bahasa komputer. Yaitu kenapa? Memang komputer itu tidak sepintar atau tidak bisa berpikir seperti manusia. Tetapi apa? Kalau kita memasukkan perintah yang betul secara beruntun, ya, secara beruntun, secara tahap demi tahap apa yang kita inginkan, komputer pun bisa menghasilkan aplikasi seperti ini. Kalau misalkan kamu nih suatu saat jadi programmer, kamu tertarik ilmu coding, bisa bikin aplikasi kayak begini, gimana rasanya? Keren nggak? Coba sekarang kita nonton dulu video biar kamu lebih punya gambaran tentang belajar berpikir dengan belajar coding, ya. Asal kemampuan berpikir dengan belajar coding. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Oke, coding. Nah, tadi kan betul kan? Bahasa manusia yang diterjemahkan ke dalam bahasa bisa dalam bentuk angka, huruf, atau sebetulnya coding itu sudah sering kita laksanakan setiap pembelajaran. Kamu bisa lebih berpikir secara teratur, menyelesaikan masalah itu secara beruntun, berpikir. Jadi kan istilahnya, nah, contoh sekarang, gimana sih kamu ini nasi goreng? Ini apa nih, nasi goreng ya? Jelas kan? Jelas ya, nasi goreng. Nasi goreng ini nggak ujuk-ujuk jadi kan? Harus melalui apa? Proses, nggak ujuk-ujuk. Saya mau nasi goreng. Tring. Ada. Gimana caranya untuk bikin nasi goreng yang lezat? Harus ngapain? Harus masak. Masaknya ngapain aja? Nyiapin bumbu, nyiapin bahan-bahannya. Nah, itu. Terus aplikasi Google Maps terus. Nah, gimana hal pertama yang harus kalian lakukan? Apa dulu biar enak? Ada bumbu. Terus ada apa lagi? Hah? Nasinya. Terus? Hah? Minyak. Terus? Ada telur. Terus? Nah, fokuskan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng. Bahan-bahannya apa aja bahannya. Jadi kita ini fokus sama bagaimana cara membuat cara membuat nasi goreng, dari bahan yang dibutuhkan, alat-alatnya, ya. Oke, sekarang kita berkelompok mendiskusikan tentang hal ini, ya. Dalam diskusi kelompok ini, kalian berkelompok memecahkan masalah dari LKPD yang akan Ibu bagikan per kelompok. Ibu ada beberapa macam hubungannya dengan unsur-unsur dari berpikir komputasional. Oke, nah ini dia LKPD-nya. Ada 4. Masing-masing Ibu akan bagikan LKPD dengan apa? Dengan ininya, ya, yang akan Ibu bagikan. Nanti kita diskusikan bareng-bareng, ya. Oke, ini papan. Oke. Ini kelompok. Sekarang kalian
nanti diskusikan. Ada KPD 1 ya, nanti yang harus kalian presentasikan. Nanti per kelompok hanya presentasikan 1 LKPD aja ya. 1 LKPD aja. Yang kartu yang tadi Ibu bagikan silakan kalian tempelkan di LKPD yang kedua. Wah, yang kedua ya. Kartunya nanti dia tuh. Sudah selesai semua? Selesai ya? Nah, berarti sekarang saatnya kita presentasi. Oke, kita presentasi. Siapkan nanti maju ke depan semua kelompoknya. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Ibu ini. Kelompok mana? Ya itu dulu deh. Kelompoknya Claudia. Kasih semangat dulu. Tepuk tangan. Yang kencang dong. Urutkan langkah membuat nasi goreng yang aduk hingga merata. 7. Sajikan di piring. 8. Tambahkan kerupuk sebagai topping. Bumbu sampai harum. Campurkan topping kerupuk. Hilangkan di piring. Yang tidak perlu kita perhatikan saat membuat nasi goreng. Apa yang aku lakukan untuk membuat nasi goreng yang lezat? 1. Membeli bahan-bahan yang belum tersedia. 2. Menyiapkan bumbu-bumbu seperti menghaluskan bumbu dan masak hingga matang. 9. Menyajikannya di piring. 10. Tambahkan kerupuk dan daun bawang sebagai topping. Oke, tepuk tangan. Pola untuk membuat nasi goreng yang lezat adalah 1. Kuning, siapkan bumbu. 2. Pink, tumis bumbu. 3. Pink, masukkan Sambil diperhatikan telur, polanya ya. dan sosis. 4. Kuning, masukkan nasi yang sudah matang. 5. Kuning, tambahkan kecap. 6. Pink, aduk hingga merata. 7. Kuning, sajikan di piring. 8. Pink, tambahkan kerupuk. Oke, tepuk tangan. 4 kelompok kita sudah presentasi semuanya. Kenapa itu beda-beda? Apa hubungannya dengan coding dan berpikir komputasional ini? Ya. Nah, secara tidak langsung kamu ini tadi mengerjakan LKPD-nya itu, kamu itu sedang berpikir secara komputasional. Kenapa, Bu? Nah, dari berpikir komputasional itu ada 4 unsur, ya, yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, ya, pengenalan pola pattern recognition. Yang tadi Ibu bagikan apa tuh? Kamu ngerjain LKPD ini sudah berpikir komputasional, yang mana berpikir secara struktur dan sistematis. Semuanya ngerjain struktur kan? Ya, ini terus tadi satu lagi adalah dekomposisi. Satu dekomposisi yang dari kelompoknya yang dipresentasikan yang menyusun, ya, dijodoh-jodohin. Mana yang langkah pertama kemana, langkah kedua dari kelompok yang dipresentasikan kelompoknya Claudia. Ya, semuanya itu kan sistematis kan? Semuanya diukur dari nomor 1 sampai dengan nomor akhir. Nah, sekarang ya, setelah kamu ngerjain ini LKPD-nya, berpikir komputasional itu penting ya. Karena bisa menyelesaikan masalah secara terstruktur. Benar gak? Tadi kamu bikin LKPD-nya semuanya terstruktur. Benar gak? Dia apa berpikir komputasional? Apa? Terstruktur. Berpikir komputasional posisi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Tadi terus pattern recognition, ya, mengenali pola dan pengulangan looping dengan menggunakan pola seperti tadi, base breaking, up and down. Yang ketiga abstraksi, ya, membuat mie goreng misalkan. Gak perlu yang namanya memikirkan mie-nya dari mana. Mie-nya harus beli di warung. Nah, algoritmik berarti mengurutkan benar-benar dari awal sampai akhir. Contohnya siapkan buah, kupas, potong buah, mencuci buah. Apa sih, Bu? Hubungannya berpikir komputasional dengan coding. Ya, 1 apa? Menyusun berurutan. Kedua, hubungannya sama coding apa? Yaitu ilmu coding juga harus berurutan. Di saat kamu mau bikin, tapi tidak melulu coding itu menggunakan media digital. Contohnya itu apa? Ya,
Coding itu juga bisa kita belajar tanpa alat digital. Seperti yang tadi kita praktekkan, kamu membuat LKPD, itu kita sedang belajar coding yang namanya coding unplug. Unplug, itu belajar coding tanpa menggunakan alat digital. Kan ya, kalau yang kita pakai media digital, pakai komputer, pakai tablet, itu masuk ke coding plug. Kalau kita sudah selesai, adalah salah satunya dari manfaat belajar secara komputasional, ya, atau apa tadi berpikir komputasional? Berpikir secara sistematis dan terstruktur. Cakep. Contohnya gimana, Bu? Komputasional memecahkan masalah. Contohnya gini, kamu bikin kopi, atau gini deh, kamu lagi tersesat di hutan. Apa yang kamu akan lakukan? Pertama, teriak, minta tolong gitu. Kalau nggak ada yang dengar, gimana? Naik pohon, betul. Cari ketinggian ya, untuk melihat mana ada jalan. Apalagi, kamu nanti akan ada di satu posisi yang kesulitan. Kamu harus berpikir, kamu lagi tersesat di hutan nih, nggak ada Google Maps, minta tolong nggak ada. Kamu ngapain nanti? Berpikir kan otaknya. Oh iya, cari yang namanya jalan mudun. Mepet tadi di gunung, di hutan, nggak ada maps. Carinya, ayo. Selesai sudah, ya. Kita tadi LKPD sudah selesai. Terus tadi apa yang kita pelajari hari ini? Yang jelas adalah coding, terus berpikir komputasional. Prinsipnya berpikir komputasional ini penting untuk kita pahami dan terapkan untuk apa? Memecah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mengapa? Karena apa? Ya penting supaya kita bisa memecahkan masalah ya secara terstruktur. Oke, sekarang sudah selesai. Kita saatnya mengerjakan soal evaluasi yang akan Ibu bagikan. Ini dikerjakan sendiri, bukan secara berdiskusi, ya. Kita bagikan dulu dari kelompok sebelah sini, ya. Jadi sendiri-sendiri ini, ya. Selesai? Oke, kumpulkan. Sudah? Oke, evaluasi sudah selesai. Nanti akan Ibu periksa hasilnya bagaimana. Untuk kalian pelajari di rumah, untuk kalian bisa lebih memahami ya tentang coding, Ibu akan memberikan tugas aktivitas coding ya, dan bisa dikerjakan di rumah. Nanti di minggu depan kita akan periksa ya tentang ini. Ibu bagikan satu-satu. Perkara sudah pembelajaran codingnya untuk hari ini. Nanti kita jumpa lagi pelajaran coding di minggu depan. Ya, sekarang kita tutup dengan berdoa. Ready? Let's pray together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa nanti besok.